Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopri Kevin dengan NIM F0122-306. Saya dari Prodi Ilmu Politik kelas B angkatan 22. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang terkait dengan tugas saya, yaitu mata kuliah Geografi Ilmu Politik. Dan saya akan membahas tentang pengaruh iklim terhadap suatu negara. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terhadap pengaruhnya pada suatu negara, terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu apa itu iklim. Nah, iklim adalah pola cuaca jangka panjang yang mencerminkan kondisi rata-rata suhu. Jadi iklim itu berkaitan dengan cuaca yang mencakup pola cuaca yang berulang secara musiman, perubahan suhu, kelembapan udara, curah hujan, kecepatan dan arah angin, serta kondisi atmosfer lainnya yang dapat diamati dalam rentang waktu yang lebih lama. Nah, iklim didefinisikan sebagai berdasarkan data cuaca yang dikumpulkan selama periode waktu yang cukup panjang, biasanya selama 30 tahun atau lebih. Data ini mencakup informasi tentang suhu harian, curah hujan, kelembapan, dan variabel cuaca lainnya yang diukur secara teratur di suatu wilayah. Nah, jadi kita juga harus paham bahwa di suatu negara itu memiliki iklim yang berbeda-beda, tidak sama. Nah, jadi teman-teman, pemahaman tentang iklim ini sangat penting karena iklim dapat memiliki dampak besar pada kehidupan manusia tentunya. Nah, perlu kita juga harus ketahui bahwa iklim itu dapat berubah secara alami atau karena faktor manusia itu sendiri. Jadi iklim itu juga dapat berubah karena faktor manusia, teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi iklim. Nah, di sini saya sudah mencatat 3 faktor, antara lain sirkulasi atmosferik, arus jet, angin monsun, dan fenomena cuaca lainnya. Nah, teman-teman, jadi sirkulasi atmosferik ini mengacu pada pergerakan udara di atmosfer bumi yang disebabkan oleh perbedaan suhu, tekanan udara, dan gaya angin. Nah, proses ini sangat penting dalam pembentuk pola iklim global dan regional. Nah, jadi siklus atmosfer ini mencakup siklus global, sirkulasi regional, dan pola angin. Nah, jadi di situ harus diketahui tentang sirkulasi atmosferik yang mengacu pada pergerakan udara yang ada di atmosfer bumi, teman-teman. Nah, kemudian sirkulasi lautan, tahu yang bahas tentang arus laut, suhu permukaan laut, El Nino dan La Nina. Nah, jadi sirkulasi lautan ini memainkan peran penting dalam menyerap panas dari atmosfer, mengatur suhu regional, mempengaruhi iklim mikro, mengatur kualitas air, dan mendistribusikan nutrien di lautan. Nah, jadi sirkulasi lautan ini mengacu pada pergerakan massa air di seluruh samudra, di laut dan laut. Ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor termasuk angin, suhu permukaan laut, perbedaan kepadatan, mempengaruhi rotasi bumi atau efek Coriolis. Nah, teman-teman, yang terakhir itu ada aktivitas manusia. Jadi aktivitas manusia ini memiliki kontribusi signifikan terhadap perubahan iklim saat ini. Peningkatan emisi gas rumah kaca, deforestasi, penggunaan bahan bakar fosil, dan perubahan penggunaan lahan adalah beberapa faktor utama yang terkait dengan aktivitas manusia yang mempengaruhi iklim. Nah, emisi gas rumah kaca atau aktivitas manusia seperti
pembakaran seperti tadi teman-teman, seperti pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Itu berkaitan dengan aktivitas manusia, serta deforestasi atau pengundulan hutan secara massal untuk keperluan pertanian, perluasan perkotaan, dan industri menyebabkan pelepasan besar-besaran karbon dioksida ke atmosfer, serta penggunaan bahan bakar fosil juga teman-teman. Nah, jadi dampak dari aktivitas manusia terhadap perubahan iklim meliputi peningkatan suhu global, perubahan pola curah hujan, naiknya permukaan air laut, meningkatnya kejadian cuaca ekstrim seperti badai, banjir, dan kekeringan, dan perubahan ekosistem yang mempengaruhi kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati. Nah, jadi sebenarnya manusia itu berdampak besar terhadap perubahan iklim ini. Nah, kita lanjut ke dampak perubahan iklim terhadap negara. Perubahan suhu rata-rata atau peningkatan suhu global, efek pemanasan global, dan perubahan iklim lokal. Nah, jadi perubahan suhu rata-rata ini salah satu faktor utama dari perubahan iklim global, dan menunjukkan bahwa suhu rata-rata bumi telah meningkat secara signifikan selama beberapa dekade terakhir. Perubahan suhu rata-rata berkelanjutan dan signifikan ini memiliki implikasi luas bagi kehidupan manusia dan planet ini. Untuk mengatasi perubahan iklim, penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mempromosikan energi terbarukan, dan peningkatan efisiensi energi, serta mengadopsi tindakan adaptasi yang sesuai. Nah, kemudian perubahan pola curah hujan. Nah, perubahan pola curah hujan ini adalah salah satu efek penting dari perubahan iklim dalam suatu negara. Seiring dengan peningkatan suhu global, pola curah hujan ini di berbagai wilayah di dunia telah mengalami perubahan secara signifikan. Nah, apakah itu intensitas dan distribusi? Apakah itu dampak sosial dan ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap perubahan pola hujan yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan? Banjir yang sering dan intens dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, kehilangan nyawa, dan kehilangan ekonomi. Di sisi lain, kekeringan dapat mengganggu pertanian, contohnya mempengaruhi pasokan air minum dan mengancam keberlanjutan ekosistem. Nah, perubahan pola curah hujan penting untuk merencanakan adaptasi yang tepat dan mengurangi resiko bencana. Upaya mitigasi perubahan iklim termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca juga diperlukan untuk mengurangi dampak perubahan pola curah hujan yang tidak diinginkan. Nah, yang terakhir itu peningkatan intensitas badai. Jadi badai tropis yang lebih kuat dan sering terjadi, kerusakan infrastruktur, dan resiko kehidupan manusia. Nah, jadi ini juga teman-teman sangat berpengaruh pada perubahan iklim dalam suatu negara. Nah, lanjut ke dalam implikasi sosial dan ekonomi. Yang pertama itu kerugian ekonomi. Ya, tentu saja teman-teman, kita bahas tadi tentang dampaknya itu akan mengakibatkan kehilangan tanah pertanian karena iklim yang tidak beraturan, kadang hujan, kadang panas. Nah, itu akan mengakibatkan pertanian, terutama sawah-sawah yang tidak efektif dan rusak karena hama, serta kerusakan infrastruktur dan biaya pemulihan pasca bencana. Nah, akibat juga cuaca atau iklim yang tidak menentu, kadang terjadi banjir, longsor, ya, yang kemudian itu mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang
banyak dalam suatu negara contohnya. Yang kedua itu peningkatan imigrasi. Perubahan iklim dapat mendorong imigrasi massal akibat kekeringan, banjir, atau ketidakstabilan ekonomi. Nah, jadi peningkatan imigrasi ini dapat memiliki berbagai dampak sosial, ekonomi, dan politik di negara tujuan maupun negara asal. Hal ini dapat mencakup kontribusi ekonomi melalui tenaga kerja yang beragam, perubahan demografi, keragaman budaya, dan tantangan integrasi sosial. Oleh karena itu penting untuk mengelola imigrasi dengan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan dan kontribusi imigran, serta mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan ekonomi yang terkait. Nah, jadi begitu teman-teman. Serta konflik dan ketidakstabilan, yaitu persaingan sumber daya, ketidakadilan, dan meningkatnya ketegangan sosial. Nah, jadi ini juga sangat berpengaruh terhadap implikasi sosial dan ekonomi. Nah, jadi konflik dan ketidakstabilan ini juga sangat berpengaruh dan memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan negara. Karena ketika terjadi implikasi dan konflik dan ketidakstabilan politik, maka akan terjadi kerugian korban jiwa contohnya. Konflik bersenjata seringkali mengakibatkan korban jiwa dan cedera serius. Gangguan sosial dan etnis serta kerugian lingkungan. Nah, itu semua terpengaruh teman-teman. Nah, jadi untuk mengatasi konflik dan ketidakstabilan politik ini penting untuk mencari solusi damai, membangun tata kelola yang efektif, mempromosikan hak asasi manusia, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perdamaian dan stabilitas. Upaya ini membutuhkan kerjasama internasional, tentunya partisipasi masyarakat sipil, dan komitmen politik. Nah, lanjut. Tantangan dalam menghadapi perubahan iklim. Jadi ada tantangan yang harus dihadapi dalam menghadapi perubahan iklim. Yang pertama itu penyesuaian. Jadi negara-negara harus membangun strategi adaptasi untuk mempengaruhi dampak perubahan iklim dan melindungi masyarakatnya. Jadi negara-negara ini sangat berperan penting dalam bagaimana caranya untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim ini yang sering berubah-ubah untuk tentunya melindungi masyarakatnya. Yang kedua itu mitigasi atau upaya mengurangi emisi gas rumah kaca dan berinvestasi dalam energi terbarukan. Dan yang ketiga itu kerjasama internasional. Negara-negara perlu kerjasama untuk mengatasi perubahan iklim secara global. Nah, jadi begitu tadi yang kujelaskan teman-teman. Jadi harus melakukan kerjasama internasional untuk bagaimana mengatasi perubahan iklim ini secara global. Nah, kita lanjut ke contoh-contoh langkah-langkah dalam menghadapi perubahan iklim. Nah, ada kebijakan energi terbarukan atau fokus pada energi surya, angin, dan biomasa. Nah, jadi kebijakan energi terbarukan ini adalah langkah-langkah dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk bagaimana kemudian mendorong penggunaan sumber energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Nah, tadi dijelaskan standar energi terbarukan. Nah, jadi pemerintah menetapkan standar minimum untuk persentase energi yang harus berasal dari sumber daya terbarukan. Hal ini dapat berlaku untuk pembangkit listrik, sektor transportasi, dan atau sektor lainnya. Standar ini mendorong penggunaan energi terbarukan dan mempercepat transisi menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan. Nah, jadi penerapan kebijakan energi terbarukan dapat sangat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan keberlanjutan energi, dan mengurangi polusi dan menciptakan lapangan kerja, teman-teman. Jadi ini salah satu langkah-langkah awal dalam menghadapi perubahan iklim. Nah, yang kedua itu
pengelolaan sumber daya air seperti konservasi air, pengembangan infrastruktur, dan pengelolaan banjir. Nah, jadi pengelolaan sumber daya air ini melibatkan upaya untuk mengelola dan pertahankan kualitas, ketersediaan, dan keberlanjutan air dalam konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, jadi kita dapat mengetahui bahwa aspek yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air ini yaitu penyediaan air bersih, irigasi pertanian, konservasi air dan pengelolaan daerah aliran sungai, pengaturan banjir dan pengendalian banjir. Nah, jadi mengenai pengendalian banjir ini, pengelolaan sumber daya air melibatkan upaya untuk mengendalikan dan mengurangi resiko banjir. Nah, ini meliputi konstruksi dan pemeliharaan bendungan, saluran drainase, dan sistem peringatan dini untuk mengurangi dampak banjir dan melindungi daerah yang rentan. Nah, serta kesadaran dan pendidikan. Nah, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan sangat penting, karena pendidikan dan kampanye publik dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penghematan air, perlindungan sumber daya air. Nah, jadi pengelolaan sumber daya air ini juga salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim. Nah, kemudian itu peningkatan ketahanan pangan. Ada diversifikasi pertanian, inovasi teknologi, dan promosi pertanian berkelanjutan. Nah, jadi peningkatan ketahanan pangan ini mengacu pada kemampuan suatu negara atau masyarakat untuk memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi, akses yang merata terhadap pangan, dan pangan yang bergizi bagi seluruh penduduk, baik dalam situasi normal maupun dalam menghadapi krisis. Nah, ini kan kita yang bahas tentang bagaimana kemudian langkah-langkah yang diambil untuk mencegah ketika terjadinya perubahan iklim. Nah, ini dengan diferensiasi pertanian, dengan akses terhadap pangan, kebijakan dan regulasi, menerapkan kebijakan regulasi yang mendukung ketahanan pangan seperti program subsidi pangan dan untuk kelompok masyarakat yang rentan, insentif untuk petani lokal, pengaturan harga yang adil, dan kebijakan melindungi sumber daya alam dan lingkungan, serta promosi pertanian berkelanjutan dan diferensiasi pertanian dan teknologi. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan ini yaitu iklim memiliki pengaruh yang signifikan terhadap suatu negara dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, lingkungan, sosial, dan berkelanjutan. Nah, pengaruh iklim terhadap suatu negara ini sangat kompleks dan beragam, tergantung pada konteks geografis, infrastruktur, dan ekonomi, serta kebijakan yang ada. Apakah itu pertanian dan ketahanan pangan, sumber daya air, bencana alam, ekonomi dan industri, serta kesehatan masyarakat dan migrasi dan konflik. Nah, itu semua merupakan pengaruh yang signifikan terhadap suatu negara dalam berbagai aspek. Nah, jadi mungkin cuman itu yang dapat saya presentasikan pada video kali ini, dan mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam video ini. Dan kata terakhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.